Hai Voices, balik lagi sama gue Vino Justian. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah guys, bisnis kelas hari ini gue mau langsung ngomongin. Nah buat kalian-kalian ya, pastinya kan untuk di masa pandemi ini maupun yang gak masa pandemi sebelum ini, kan makin banyak ya bertebaran akun-akun all shop, online shop. Ada yang cuma di Instagram, ada via Facebook, ada yang cuma WhatsApp. Ya walaupun Instagram itu sekarang perlu banget sih ya. Ada juga yang jualan cuma di Twitter, ada juga yang emang masih menggunakan situs. Kalian semua luar biasa karena sudah berani melangkah. Nah tapi untuk melangkah lebih jauh lagi, apa aja sih elemen-elemen yang kalian perlu ini? Wajib banget kalian tahu untuk kalian-kalian yang ada di bidang online shop. Ada di bidang online shop maksudnya yang kayak jualan online shop, barang-barang apapun yang kalian jual. Nah ini ada hal-hal yang paling penting. Satu, kalau kalian pengguna Instagram atau Instagram user, profil biografi Instagram kalian harus banget jelas. Kenapa sih harus banget jelas dan apa aja panutannya? Panutan apa aja sih kayak indikasinya? Satu adalah logo. Pakailah logo yang terbaik. 2. Nama profil. Nama profil atau username ini sebenarnya buat sebagian orang awam pasti kayak mungkin kayak apalah arti sebuah nama. Mungkin kalau omongan orang zaman dulu adalah selalu persis kayak gitu ya. Nah tapi untuk bisnis yang relate dengan zaman sekarang, khususnya untuk nama Instagram, itu bakal membawa impact yang cukup besar banget buat kamu. Karena ketika kamu memilih nama yang mudah dicari, dan khususnya nama-nama yang kayaknya terlalu umum untuk disebut, misalnya kayak mother care gitu, ataupun kayak mom shop, atau pokoknya nama-nama yang familiar ya, yang kayaknya kayak keywords utama yang bakal dicari ketika orang mau membeli suatu barang. Misalnya kayak underdeal mobil titik Andi gitu, underdeal mobil titik Andi gitu. Ketika ada orang yang kayak nyari underdeal mobil, nah mungkin aja nama lu itu termasuk dalam 20 list pertama gitu, karena sesuai dengan apa yang diketik orang itu pertama gitu. Sebenarnya jadi itu penting banget sih ya. Jadi buat sebagian orang yang masih sepelein soal nama profil ataupun username, beware guys, karena ini elemen yang penting banget. Nah untuk biografi, gunakan kalimat yang padat dan jelas. Contoh, semua aksesoris bayi lengkap, 100% autentik. Kalau nama profil kamu misalnya babyshop.id, nah itu kan cukup pasaran juga ya. Jadi bikin ketika orang-orang nyari peralatan bayi lebih gampang untuk ketemu. Yang kedua adalah rapikan highlight akun all shop kamu. Nah pasti buat sebagian orang yang masih awam, Instagram aja awam, urusin profil, bio, IG aja masih awam, apaan tuh highlight? Nah, highlight ini adalah titik-titik kecil yang ada di bawah biografi kamu. Nah, biasanya ini nih kalau untuk digital creator, mereka akan mencantumkan kayak endorsan, kayak iklan yang udah mereka promosikan, atau kayak profil mereka. Nah, biasanya kalau kayak agensi-agensi kreatif biasanya, ataupun kayak artis-artis pendatang baru biasanya mencantumkan tentang karya-karya mereka, kreasi-kreasi mereka, ataupun kayak partner-partner mereka. Nah ini penting banget. Nah kalau buat akun all shop, biasanya nih bisa nih, misalnya barang kamu ada 5 macam, dan nanti titik-titiknya itu dimacemin per titik tuh per satu item gitu, dan per itemnya itu bisa kamu kasih ikon-ikon yang menarik. Misalnya kayak kamu jualan ada aksesoris handphone, ada buku, ada peralatan-peralatan mandi, ada jam tangan keren, dan juga ada alat-alat kesehatan. Nah semua masing-masing kamu pakai ikon logo-logo sendiri. Nah logo-logo ini bisa kamu cari dari flat icon, dari free pick. Nah biasanya kan bentuk vektor-vektor icon yang cukup unik ya, karena memang bagus-bagus banget. Caption yang rapih biar enak dibaca. Nah biasanya ini penting banget nih. Mungkin buat sebagian orang yang kayak asal-asalan bikin caption itu salah. Kalau kalian cuma bikin kayak content writing, jadi istilahnya nih, gue ngejelasinnya adalah dalam kata-kata singkat ya. Content writing itu jadi lebih ke
cara jualannya misalnya captionnya begini nih, misalnya kamu jual jam tangan nih. Kalau content writing itu mereka cuma akan nulis simpel ini, jam tangan ini kelebihannya ini, harganya murah loh, terbatas untuk hari ini gitu, misalnya cuma kayak gitu. Nah, tapi untuk copywriting itu adalah sesuatu yang lebih jauh, yang akan memanjakan pikiran kamu, yang akan berinteraksi dengan imajinasi kamu. Misalnya kayak ketika kamu pakai jam tangan ini untuk di acara kondangan, kamu akan terlihat paling keren dengan harga yang gak terlalu mahal, gak bikin dompet kamu tipis, tapi kamu udah bisa bergaya sekeren mungkin gitu, atau kamu udah bisa bergaya setinggi langit. Itu udah lebay banget ya, langitnya itu bobo. Oke gitu lah ya. Pakai wa.me, gunakan https //wa.me/ atau nomor WA kamu https contoh //wa.me /628 bla 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 bla. Nah, taruh profil di IG ataupun pakai kayak aplikasi Linktree. Aplikasi Linktree itu cukup simpel juga sih ya, karena dia nanti yang ketika kamu cobain nanti dia akan bantu kamu untuk bikin link-link singkat dari segala akun media sosial kamu dan bikin profil IG kamu kelihatan lebih keren dan lebih profesional. Oke. Fitur yang tersembunyi. Nah, ini masih banyak banget yang orang-orang nggak tahu. Di situ kan pasti ada yang namanya tuh kayak ada pilihan Facebook, Twitter, Tumblr, terus ada accessibility, write all text. Nah, ini sebenarnya ini kayak tag-tagan juga, tag-tagan di Instagram, tag-tagan di YouTube juga. Nah, jadi fungsinya ini ibarat ngasih tahu robot Instagram gitu, Autobotnya. Ketika kita tulis nih misalnya peralatan bayi atau jam tangan murah, jam tangan mewah. Nah, nanti profil kita ini bakal dibaca sama botnya ini sebagai yang jualan produk-produk yang udah kita cantumin tadi. Jadi ketika ada orang yang searching, nah biasanya nama kamu jauh lebih mungkin lagi untuk berada di daftar teratas pencarian. List hashtag. Nah, ini juga penting banget buat sebagian orang yang kayak baru mulai Instagram ataupun yang apalagi ya misalnya generasi-generasi yang kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang terpaksa harus mulai Instagram untuk berjualan. Mereka pasti mikir, apa sih hashtag, apa sih pentingnya gitu. Hashtag itu penting banget. Hashtag itu akan membuat barang ibu, barang bapak, apa yang kalian posting itu bisa dicari oleh orang yang belum jadi follower kalian. Nah, hashtag itu jadi misalnya ketika diketik nih, salah satu hashtag yang paling tinggi pencariannya ada love itu kurang lebih bisa sampai 1 miliaran hashtag orang yang udah pakai. Jadi ketika bapak atau ibu misalnya pakai hashtag love, nah di situ pasti ada tulis 1 miliaran berapa recent gitu, artinya udah 1 miliar orang di dunia ini pengguna Instagram yang memakai hashtag love. Mau itu setiap hari, mau itu kemarin-kemarin, pokoknya itu total akumulasinya. Dan ketika bapak pakai love, nah bapak atau ibu pakai postingan pakai hashtag itu, nah ketika udah ditampilin postingannya, maka postingan itu ketika ada yang nyari kata-kata love dengan hashtag love, nah maka postingan itu juga akan turut muncul. Nah, gunanya hashtag itu bisa sampai 30. Kenapa bisa sampai 30? Nah, itu untuk memaksimalkan efek dari postingan tersebut, khususnya bagi para pengiklan ya, ataupun advertiser juga, ataupun agensi kreatif. Ini penting banget. Jadi misalnya barang-barang itu berkaitan dengan cinta, bisa masukin love. Barang itu bisa berkaitan dengan produk-produk tertentu, misalnya jam tangan. Nah, misalnya hashtagnya watch, hashtagnya jam tangan gitu. Ada jam tangan pria, hashtag lagi jam tangan pria, hashtag lagi jam tangan keren. Cari minimal itu kalau untuk sesuatu yang bagus banget, hashtagnya itu sih standarnya kurang lebih di atas 1 juta yang udah pakai ya. Nah, kalau masih di bawah itu ya carilah minimal yang 100 ribuan ataupun di atas 500 ribu, itu jauh lebih baik lagi kalau bisa di atas 1 juta.
bahkan sampai puluhan belasan juta. Dan itu yang bisa. Oke, itu tips sekian dulu dari gue untuk bisnis kelas hari ini. Jangan lupa dengerin Futsal FM terus.